Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mario Emil Zoli, salah satu dosen program studi Teknologi Pendidikan dan Pengembangan Kurikulum Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat untuk pernyataan diri dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada video ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang diampu, yaitu mata kuliah Strategi dan Model Pembelajaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti dalam program studi Teknologi Pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang strategi dan model pembelajaran. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan pembelajaran, 1 ujian tengah semester, dan 1 ujian akhir semester. Perkuliahan dilaksanakan melalui moda sinkronus dan asinkronus, yang mana sebelum ujian tengah semester, perkuliahan didominasi dengan kegiatan diskusi dan studi kasus. Sementara setelah UTS, perkuliahan dilaksanakan dengan model pembelajaran berbasis proyek. Materi pada mata kuliah ini terdiri dari 11 materi perkuliahan inti. Berikut 11 materi yang akan disampaikan. Sementara untuk CPMK, pada mata kuliah ini terdiri dari 6 CPMK. Untuk penilaian dalam kegiatan perkuliahan ini disusun secara proporsional dengan penilaian berkelanjutan yang terdiri dari partisipasi aktif mahasiswa selama pembelajaran, penyelesaian tugas individu maupun kelompok, pengerjaan kuis, pengerjaan proyek, dan tes formatif serta sumatif. Nah, dalam video ini saya akan menyajikan salah satu materi dalam mata kuliah strategi dan model pembelajaran, yaitu mengenai Basic Information Processing yang memiliki 3 fokus model utama, yaitu Inductive Thinking Model, Konsep Attainment Model, dan Scientific Inquiry Model. Selamat menyimak materi dalam kegiatan perkuliahan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, semoga dalam keadaan sehat walafiat semua ya untuk mengikuti kegiatan perkuliahan kita pada hari ini. Ini adalah pertemuan ketiga kita. Kita akan membahas lebih detail tentang salah satu family dalam model pembelajaran, yaitu Basic Information Model. Gitu. Jadi ada beberapa model nanti turunan dari Basic Information ini. Ada 3 model yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita memulai, teman-teman sekalian mohon bisa bergabung dulu di quizzes ini. Silakan aktifkan dulu background-nya. Selanjutnya bergabung di dalam background ini. Nanti kita akan coba bahas secara interaktif bagaimana model-model pembelajaran itu dijelaskan dengan komprehensif ya. Silakan bergabung terlebih dahulu sebelum kita start. Baik, minggu yang lalu kita sudah bahas beberapa model, tapi bukan di family models karya dari Joyce Weil dan Calhoun ini. Cuman kita sudah bahas lah setidaknya beberapa model. Nah, saat ini kita akan fokus di model Basic Information Processing ini. Nah, di sini kita akan juga bahas lebih fokus lagi ke 3 model ini. Pertama, Learning to Learn Inductively atau Inductive Model. Yang kedua, Scientific Inquiry atau pembelajaran atau pencarian secara saintifik gitu ya. Yang ketiga adalah konsep attainment. 3 hal itu atau 3 model itu yang akan kita bahas pada hari ini, dan kita akan coba gali dan contoh-contohnya seperti apa dalam implementasinya dalam pembelajaran. Jadi nanti teman-teman itu akan diberikan semacam project ya dari model ini, sehingga teman-teman bisa lebih kontekstual nanti mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran gitu ya. Nah, 3 hal ini akan kita bahas ya, Inductive Thinking Model, Concept Attainment Model, dan Scientific Inquiry Model. Ini nanti akan diperhatikan, kita akan ada sedikit project ya di akhir perkuliahan nanti. Teman-teman akan kerjakan, dipilih salah satu sesuai dengan kasus atau project yang mungkin relevan dengan apa yang teman-teman bayangkan setelah memahami materi yang sudah disampaikan tadi gitu ya. Sehingga kita ada output minggu depan kita bisa sajikan model seperti apa yang sudah dikembangkan, merujuk kepada problem-problem atau permasalahan-permasalahan yang diberikan di akhir nanti gitu ya. Jadi pada akhirnya nanti teman-teman akan bikin semacam sintak-sintak, karena kita tahu ya, kita sudah bahas juga model itu punya karakteristik, salah satunya punya sintaks. Apa itu sintak? Langkah-langkah yang harus diikuti, kan itu frameworknya ya, sehingga kita bisa tahu runtutannya dari awal sampai ke akhir. Nah, kita juga harus perhatikan hal-hal yang akan dibahas di inductive model. Pertama kita akan bahas pengantarnya, prinsip gitu ya, sintak-sintaknya itu seperti apa, terus manfaat, implementasinya seperti apa, sampai ke tantangan
yang mungkin dihadapi ketika kita menjalankan ini. Jadi kita tidak bisa memastikan suatu model itu paling baik gitu. Karena model itu akan bergantung pada kondisi ya. Kita sudah belajar juga ya, yang namanya model itu akan sangat bergantung kepada kondisi tertentu. Siswanya begini, maka modelnya akan begini gitu. Di tempat yang lain, siswanya sama jenjangnya, tapi karakteristik misalnya udaranya, bahkan udara pun bisa berpengaruh terhadap model pembelajaran kadang-kadang gitu. Kalau udaranya panas gitu ya, tidak nyaman dan lain sebagainya, nggak mungkin kita lakukan aktivitas yang tinggi gitu, yang moving gitu. Kita lakukan yang lebih santai, lebih calm gitu, sehingga itu tepat. Itu dari aspek non akademiknya gitu ya, apalagi dari aspek-aspek yang sifatnya akademik. Kesesuaian materinya, materi ini nggak bisa pakai model yang mana gitu. Jadi memang harus diperhatikan sekali. Itulah peran kita nanti sebagai lulusan teknologi pendidikan dan pengembangan kurikulum, mesti paham dengan hal itu, karena kuncinya ada di sini gitu. Ketika memilih model yang tepat, maka implementasi pembelajaran juga akan lebih baik gitu ya. Ini akan kita bahas. Pertama, secara pengantar ini teman-teman harus perhatikan di sini gitu ya. Induktif model itu adalah salah satu model yang paling basic di basic information processing tadi, gitu ya. Dia memproses informasi. Jadi bagaimana kita membuat atau merekayasa kegiatan pembelajaran sehingga terjadi proses berpikir, tapi berpikirnya masih sederhana, gitu. Apa contoh sederhananya itu, gitu? Dia bisa mengelompokkan informasi, misalnya, mengelompokkan misalnya teman-teman kasih bilangan atau angka, mana yang angkanya genap, mana yang ganjil, itu pengelompokan. Jadi dia mengumpulkan informasi menggunakan kemampuan di dalam kepalanya, sehingga dia bisa mengelompok-kelompokkan hal-hal yang paling sederhana. Makanya dia disebut dengan really basic model of teaching. Dia paling basic, paling dasar untuk basic information model ini gitu. Jadi itu ya, secara garis besar seperti itu. Fokusnya bagaimana membangun ya pemahaman siswa kita itu berdasarkan pola. Jadi membaca pola, teman-teman suka membaca pola ya. Coding KA kalau di jenjang SD itu kan dia baca pola. Kalau dari sini kemana. Itu basic information system. Sehingga dia bisa punya dasar gitu. Oh kalau ini ke sini maka ke sini. Jadi logiknya terbentuk dari pemrosesan. Maka pembelajaran yang relevan dengan ini juga harus kita sesuaikan. Nggak bisa semua pelajaran menggunakan ini juga gitu. Gitu ya. Itu secara garis besar gitu ya. Tidak perlu digunakan ini karena banyak model lain yang bisa kita gunakan. Oke. Nah, sekarang coba diperhatikan di layar masing-masing. Silakan coba kalian isi ini topik pembelajaran seperti apa kira-kira nih yang paling cocok gitu ya menggunakan inductive thinking model, dan data apa yang perlu disediakan agar kira-kira peserta didiknya dapat menemukan pola. Gitu. Coba kita lihat. Oke, mari kita cek beberapa jawaban ya. Nah, ini Naila. Menurut saya topik yang dapat dikelompokkan dan diklasifikasikan contohnya mungkin pada topik pola bilangan. Berarti matematika ya. Oke. Masih ada yang belum isi? Ini yang bawah ini siapa nih? Elsa. Topik yang cocok, topik yang kesimpulannya bisa ditemukan dari data, bukan yang langsung diberikan oleh guru. Oke. Terus ini siapa ya? Belum di rename ya. Untuk peserta didik terkait topik klasifikasi makhluk hidup gitu. Tiara belum ngisi, Nilia belum ngisi ya. Baik. Saya pikir semuanya sudah paham ya secara garis besar bahwasanya kata kuncinya apa aja tadi? Kata kuncinya kognitif, terus apa lagi? Di induktif ini ada klasifikasi, pengelompokan data gitu ya. Yang kayak gitu. Sehingga pada akhirnya dia mudah untuk mengambil. Oke, saya pikir udah paham. Kita akan lanjut ke model yang kedua. Baik, kita selanjutnya akan masuk kepada model yang kedua, itu konsep attainment. Gitu ya. Konsep attainment itu lanjutan. Sebenarnya satu keluarga dengan yang tadi, karena kita di keluarga yang sama nih. Kita lagi bicarakan tentang family models khusus di basic information processing. Coba yang kencang suaranya. Oke, ini keluarga paling dasar gitu ya dalam konteks pemrosesan informasi. Nah, oke, saya pikir sudah memahami terkait dengan model yang kedua. Model apa tadi barusan?
konsep attainment, gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ada pertanyaan nggak? Silakan. Oke, Tiara. Tadi di sintaks tuh harus ada contoh negatif dan positif. Nah kalau misalnya contoh positifnya aja gimana? Jadi tanpa adanya contoh negatif. Oke, jadi yang penting di dalam konsep attainment itu bagaimana membentuk sebuah pemahaman, sebuah konsep. Dia bisa melakukan perbandingan. Jadi memang bagusnya, memang tidak semestinya positif dan negatif, tapi ada dua hal mungkin yang bisa kita sajikan. Ya, mau dia baik atau baik sekali gitu, atau dua hal memang yang bisa diperbandingkan sehingga bisa mereka membentuk sebuah konsep gitu. Hewan yang paling bersahabat dengan manusia misalnya, apakah hewan dalam konteks hewan bertulang belakang atau enggak? Kan nggak nyambung kalau kayak gitu kan. Jadi nggak semuanya bisa dibandingkan, nggak semuanya bisa kita kasih contoh di depan, tapi kita harus kasih contoh yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Gitu. Jadi terkait dengan positif atau negatif itu hanya salah satu contoh yang bisa digunakan untuk mereka bisa membandingkan keputusan mana yang mereka ambil berdasarkan positif dan negatif tadi. Jadi nggak selamanya harus positif negatif. Kayak tadi kan ada yang contohnya hewan yang misalnya menyusui dan melahirkan. Contohnya tadi ada hewan bertulang belakang dan hewan tidak bertulang belakang. Itu dalam konteks ini kehidupannya seperti apa? Misalnya kan pola kehidupannya seperti apa? Jam berapa mereka bangun, jam berapa mereka harus istirahat gitu kan? Kalau kita mau cek gitu kan, jam berapa mereka aktif, jam berapa mereka cari makan, kan itu bisa kita lihat berdasarkan tadi. Sehingga kita peroleh sebuah konsep. Oh ternyata hewan bertulang belakang mencari makan pukul sekian sampai pukul sekian gitu loh. Oh ternyata tumbuhan itu aktif pada jam sekian sampai jam sekian kalau kita lihat dari konteks waktu gitu. Seperti itu, jadi nggak perlu ada positif negatif. Oke, siapa selanjutnya? Fatia, silakan Fatia. Misalnya Pak, kalau misalnya contohnya di tingkat sekolah dasar gitu Pak, ada misalnya konsep matematika, kalau nggak salah sekarang tuh di kurikulum Merdeka udah diterapin, jadi si gurunya tuh ngasih konsep dulu, contoh ini pertambahan kok bisa ditambah, misalnya kayak gitu, aku kurang paham. Cuma kira-kira tingkat di tingkat apa atau kayak berapa lama gitu Pak si model ini bisa diberikan, karena kalau misalnya misal di SD full dari tingkat 1 sampai tingkat 6 pemahaman saja, tapi saat di tingkat selanjutnya di SMP itu kan lebih kompleks lagi si soalannya gitu, misal contohnya di matematika itu. Pertanyaannya? Kira-kira berapa lama si model ini tuh bisa digunakan gitu ke si siswanya, apakah sampai mereka benar-benar paham? Oh oke. Jadi dalam dalam konteks pembelajaran itu kan kita mesti memberikan pemahaman terlebih dahulu pada mereka, baru dia bisa melakukan keterampilan tertentu. Orang bisa bawa mobil karena dia bisa kita kasih paham tentang cara menyalakan mobil, cara memasukkan gigi dan lain sebagainya gitu ya, transmisinya dan lain sebagainya. Nah itu adalah pemahaman. Pemahaman itu mesti di awal tuh. Setiap ada kompetensi mesti diawali dengan pemberian pemahaman terlebih dahulu. Kesananya nanti ada kompetensi baru di mata pelajaran yang lain, ya pakai lagi model ini juga bisa. Jadi model ini nggak hanya berhenti di jenjang tertentu atau konteks tertentu, tapi dia berhenti apabila sudah tidak relevan dengan kompetensi yang akan kita sampaikan ke anak-anak. Kalau kompetensinya udah mulai ke keterampilan, ke skill, ini sudah tidak relevan model ini. Karena dia ini awal nih, untuk membentuk pemahaman terlebih dahulu, untuk membuat sebuah konsep terlebih dahulu, gitu. Bisa nggak untuk project? Bisa, di awal gitu. Dia mau bikin project itu kan pasti dari konsep dulu kan. Dia bentuk konsep gitu. Konsep belajar sekarang tuh seperti apa sih gitu. Saya mau bikin, kalian kan PTP nih, calon-calon PTP nih, desainer pembelajaran, mau bikin learning management system yang misalnya adaptif gitu. Konsepnya seperti apa ya? Karena kebutuhannya saat ini seperti ini gitu. Kan itu kalian proses pengumpulan informasi dulu kan? Ya, pada saat bimbingan dengan dosen misalnya saya bikin ini Pak. Dosen pembimbing pasti akan memberikan informasi dan masukan awal dulu. Coba kamu cari ini, coba kamu cari ini. Nah, itu proses memberikan tadi alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan sehingga kalian berpikir tuh, oh secara konsep pengennya begini Pak,
Oh, secara konsep gini Pak, ternyata yang saya harapkan itu. Gitu. Sehingga jadilah skripsi kalian sebagai sebuah project. Pada saat ngerjain skripsi, ngoding dan lain sebagainya gitu, bikin LMS-nya itu udah nggak ada lagi udah nggak ada lagi model ini dipakai. Itu model yang lain gitu. Itu udah project, udah jalan cara yang lain gitu. Jadi kalau membentuk konsep awal ya sangat bagus sekali gitu. Tapi implementasi si konsep kalau mau dijadikan sebuah produk, maka perlu model yang lain. Sudah tidak relevan. Ini hanya sampai konsepnya aja. Tapi dalam konteks pembelajaran ya, dalam konteks pembelajaran konsep kan ya mengetahui apa itu bilangan bulat, apa itu bilangan prima misalnya, dan lain-lain gitu. Itu kan proses yang dilakukan di kelas. Begitu Fatia ya. Oke, kita lanjutkan ke model yang ketiga, terakhir ya. Nah, ini scientific inquiry gitu ya. Nah, ini secara umum gitu ya. Dia model pembelajaran yang fokus untuk membentuk sebuah pengetahuan gitu ya. Pemahaman setiap konsep yang membentuk sebuah pengetahuan tersebut gitu. Model ini itu mendorong siswa untuk menginvestigasi setiap konsep yang nantinya akan membentuk suatu disiplin ilmu atau suatu konsep. Jadi dia cari gitu, mencari. Maka ini sangat menuntut guru-guru yang bisa memfasilitasi siswa belajar dengan aktif gitu. Gimana caranya siswa itu mencari? Kan itu guru yang nentuin. Bisa jadi dia kasih semacam clue, kamu cari berdasarkan parameter-parameter yang ditetapkan. Gitu ya. Ini investigasi ini modelnya nih. Dia cari tahu, dia investigasi kenapa terjadi ini, kenapa terjadi itu, apa penyebabnya dan lain sebagainya. Nah, ini juga sama, tidak jauh berbeda ya. Antara 1, 2 tadi itu sebenarnya ada pemrosesan juga kan, karena memang satu family juga. Dia menekankan pada proses pengumpulan dan pengklasifikasian informasi dan data. Sama kan? Ada pengumpulan, ada pengklasifikasian data. Tidak jauh berbeda. Terus dia menekankan proses pembentukan sebuah konsep dan dengan melakukan investigasi. Kalau tadi dia menyaksikan di depan, contoh ya, kali yang sebelumnya itu kan contoh, oh ibu gurunya sih contoh, dia cari juga dia tambahin contoh, terbentuk sebuah konsep baru. Kalau ini dia melakukan proses pembentukan konsep itu dari investigasi-investigasi, pencarian-pencarian gitu. Mau dia turun ke lapangan langsung gitu ya. Kenapa sungai kita itu, bagaimana caranya membuat sungai kita itu bersih? Dia cari konsepnya dulu tuh, di rumahnya kotor misalnya dikasih proyek gitu ya. Dia cari penyebabnya apa, kan itu faktor penyebab dicari dulu kan. Kebiasaan orangnya seperti apa, masyarakat di sekitarnya, jam berapa mereka buang sampah, kemana sampahnya dibuang. Sehingga dia bikin konsep, oh pengelolaan sampah di sini harusnya seperti ini gitu. Gitu. Harus ada tempat pembuangan sampah yang dekat karena masyarakatnya nggak mau jalan jauh. Itu dia bikin modeling gitu kan. Nah itu membentuk sebuah konsep baru berdasarkan investigasi-investigasi yang dia lakukan. Gitu. Terus menekankan proses kerja yang mirip dengan proses kerja yang dilakukan para ilmuwan ya, kayak ilmuwan aja, saintis. Dia cari, catat, cari lagi informasi, catat. Di akhir dia simpulkan, dia simpulkan sebuah konsep, ini yang baik dilakukan atau ini yang harus dilakukan. Begitu. Oke, ini sintak-sintaknya. Pertama menentukan area investigasi terlebih dahulu, gitu ya. Kalau tadi kasusnya tentang sampah gitu ya, maka dia tentukan apa area yang akan diteliti atau dicari, dikumpulkan informasinya. Yang kedua, siswa itu menyusun masalah, student structure the problem gitu ya. Mereka menyusun dengan sedemikian rupa terkait dengan kesulitan-kesulitan dalam investigasi. Kira-kira saya harus menemui Pak RT dulu atau apa, kalau kasusnya sungai tadi ya, atau sampah tadi. Terus kesulitan yang kedua, daerahnya jauh, ternyata tempat sampahnya itu masyarakatnya sudah tidak peduli, dikasih tahu malah marah-marah gitu, dan sebagainya. Itu yang harus disusun oleh mereka, dirumuskan mereka, sehingga mereka nanti dari pertanyaan-pertanyaan tersebut mereka bisa memecahkan masalah. Sama kayak bikin skripsi atau makalah itu kan basis pemecahan masalahnya itu dari mana? Dari apa? Dari mana? Rumusan masalah. Tanpa rumusan masalah bisa terselesaikan nggak kira-kira skripsinya? Nggak bisa. Basis datanya, makanya dia disebut dengan ala-ala saintis ini, model ini. Karena berdasarkan pertanyaan, kumpulkan informasi, dijawab, ketemu jawabannya, disajikan. Nah, itu yang terjadi ya. Terus dia juga mengidentifikasi masalah dalam investigasi gitu ya, spekulasi tentang masalah tersebut, kenapa
kira-kira begini. Itu masih spekulasi dulu tanpa didukung dengan data-data. Untuk membuktikannya baru dia bisa terlibat dalam penyelidikan. Awalnya dia kayaknya ini faktor sembarangan buang sampah. Oh ini kayaknya faktor nggak ada tempat sampah yang dekat, harus jauh gitu. Atau ini kayaknya nggak mau iuran sampah gitu. Padahal tukang sampahnya udah ada yang mau bawa tapi nggak mau iuran gitu. Kan banyak faktor-faktor yang dia harus selidiki sehingga dia bisa menyimpulkan sesuatu konsep gitu. Bahwasanya ini yang menyebabkan sampah kita itu menumpuk dan tidak terkendali di desa kita. Itu bagi anak yang problemnya sampah. Kebayangkan nanti kalau itu diterapkan di kelas yang karakteristiknya berbeda-beda. Bisa jadi sampah, bisa jadi pencurian, maling. Kan dari sini dengan menerapkan ini, mungkin saja nanti mereka akan melahirkan sebuah sistem yang baru gitu. Gitu kan, sistem rondanya yang seperti apa gitu, alarm sistem dan lain-lain gitu. Sistem jaga yang adil gitu kan. Dan itu yang bisa kita lahirkan atau dampak atau disebutnya neutron effect dari si model ini, penerapan model ini. Terus yang keempat terakhir mereka berspekulasi tentang cara menyelesaikan masalah tadi gitu. Kayaknya gini deh Pak caranya gitu. Sepertinya begini deh gitu. Dia spekulasi aja dulu berdasarkan informasi-informasi yang dia peroleh gitu ya. Oke, secara kesimpulan kita bisa tarik yaitu pertama untuk menguatkan pemahaman sebuah konsep, membuat sebuah konsep ya, menghasilkan sebuah konsep berdasarkan informasi-informasi yang dipilih, diolah gitu ya, dianalisa. Terus partisipasi aktif dan rasa ingin tahu siswa sangat penting dalam konteks ini, karena kalau nggak ada rasa ingin tahu, maka tidak akan ada pertanyaan gitu. Kalau tidak ada pertanyaan dampaknya apa? Gak ada masalah gitu. Kan masalah itu datang dari pertanyaan kan. Kenapa ya saya itu susah banget ketemu sama dosen A gitu. Kenapa saya itu skripsinya gak beres-beres gitu. Kenapa saya itu gak ngerti-ngerti. Itu kan pertanyaan yang harus dijawab kan. Nah cara jawabnya ya belajar gitu. Ya sungguh-sungguh. Ya cari dosennya, ya tongkrongin di depan ruangannya gitu. Kan itu solusi yang bisa ditawarkan kan. Tapi macam-macam ya. Kan misalnya ada 5 orang punya dosen pembimbing yang sama. Gitu. Dan pembimbingnya itu misalnya, pembimbing dosen PA-nya misalnya susah ditemui misalnya. Gitu. Ini contoh ya. Ini kita sedang terapkan model yang kedua tadi. Contoh. Nah, ketika susah ditemui, coba sekarang masing-masing itu memikirkan apa yang harus dilakukan supaya masalah susah ditemui itu diselesaikan. Kira-kira mau ngapain? Di kepala kalian pernah bertanya nggak kayak itu? Apa yang harus dilakukan? Punya solusi nggak kira-kira menghadapi hal seperti ini? Ini spekulasi dulu nih. Ini kan nggak mungkin, belum tentu berhasil kan? Kan spekulasi dulu kalian kan? Kayaknya ini deh cara yang dilakukan. Kalau caranya berhasil, baru kalian simpulkan kan? Kan begitu? Itu cara berpikir model yang ketiga tuh. Coba, apa yang harus dilakukan? Kalau strategi saya kayak kan nyelesain 1, 2, 3 bab gitu, baru nanti walaupun memang susah ketemu setidaknya udah selesai gitu. Pas udah ketemu baru direvisi terus lanjut lagi ke bab selanjutnya. Seperti itu. Nah, gimana kalau ditolak semua tuh bab 2, 3-nya nggak setuju nih dosen, yang ulang lagi, mubazir tuh. Nah, itu pertanyaan ya. Itu pertanyaan untuk solusi kamu. Kamu juga harus bertanya itu dalam kepala kalian sehingga tadi aktif modelnya tadi gitu. Coba yang lain. Kan berarti kan spekulasi kamu kan nggak jadi deh diambil spekulasi itu gitu. Karena kemungkinan besar gagal gitu. Yang lain? Elsa? Kalau dosennya susah ditemui mungkin bisa sering follow up dosen aja gitu. Jadi kamu akan lakukan WhatsApp setiap hari misalnya? Iya, entah itu lewat WhatsApp atau misalnya berusaha untuk ketemu langsung di kampus. Nungguin di kampus, tongkrongin, mau diterima mau nggak, pokoknya hadir aja dulu ya. Nah itu apa pertanyaannya kira-kira? Ada gimana-gimananya nggak? Kalau barusan gimana kalau ditolak? Kalau spekulasi yang dilakukan atau rencana atau strategi yang akan dilakukan Elsa itu kira-kira apa potensi masalahnya yang perlu kita pertanyakan? Gimana sih dosennya lagi sibuk atau lagi Nah itu pertanyaannya. Gimana? Itu scientific itu salah satunya begitu. Dia selalu mempertanyakan sesuatu untuk bisa menentukan spekulasi apa yang paling baik di antara beberapa alternatif tadi sehingga bisa diputuskan kayaknya ini deh gitu. Itu secara sederhana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Kalian juga mengalami itu kan? Gitu. Bayangkan kalau kalian nggak terbiasa mengambil keputusan gitu. Karena keputusan itu berdasarkan data kebanyakan. Atau orang biasa ngambil keputusan tapi tidak berbasis data, ya bahaya juga kan? Gitu.
Banyak yang sia-sia tuh. Oke, saya pikir udah sangat memahami ya terkait dengan 3 model ini. Nah, kita perlu juga melihat bagaimana pemahaman kalian mengenai 3 model yang sudah kita bahas. Gitu. Silakan kalian coba kerjakan. Nah, kuis lah ya, beberapa pertanyaan di dalam sini untuk bisa melihat pemahaman kalian sejauh ini seperti apa tentang 3 model ini. Silakan. Baik, jawabannya tadi sudah sangat memuaskan sekali, hampir seluruhnya tepat dalam mengisi jawaban dan itu tanda bahwasanya kalian memperhatikan apa yang saya sampaikan, gitu ya. Nah, ini kita sudah di penghujung materi untuk di pertemuan ketiga ini, sehingga saya perlu menyampaikan apa yang sudah disampaikan di awal tadi terkait dengan proyek yang perlu kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Jadi kita akan mengerjakan proyek ini selama lebih kurang 2-3 kali pertemuan, akan dipantau proyek-proyek yang akan diberikan ini, sehingga nanti pada akhirnya di pertemuan kelima kita akan tampilkan ya, presentasikan hasil dari proyek yang sudah dikerjakan. Ini mohon diperhatikan dan mohon dicatat kembali apa yang harus dilakukan dalam menyusun sebuah skenario pembelajaran berbasis model yang 3 tadi. Jadi kalian akan pilih salah satu model dari 3 tadi untuk bisa disusunkan, dan parameternya apa saja kalian harus perhatikan 8 poin ini. Itu ya, bagaimana topiknya, itu mata pelajaran apa, nanti kalian harus buka kurikulumnya ya, buka kurikulum yang saat ini berlaku gitu ya. Nanti dicek terus bagaimana tujuan pembelajarannya atau capaian pembelajarannya, model yang dipilih apa, sampai kepada bentuk asesmen yang akan digunakan pada model ini seperti apa. Begitu. Oke, sebelum kita akhiri perkuliahan kita minta dulu salah satu dari kalian untuk menyimpulkan apa yang kalian pelajari dari pertemuan ketiga ini. Siapa yang mau coba? Oke, silakan Erik. Oke, dari pertemuan ketiga ini saya mendapatkan 3 model baru. Yang pertama ada induktif model. Itu siswa diajak mengamati fakta atau data, lalu contoh-contohnya terlebih dahulu, lalu mengelompokkannya hingga menemukan pola yang menarik. Lalu yang kedua itu ada konsep attainment. Itu siswa mengidentifikasi ciri khas atau konsep dengan cara membandingkan contoh, misalkan ini ya atau tidak, seperti itu. Lalu yang terakhir itu scientific inquiry model. Siswa berlatih berpikir seperti ilmuwan dengan cara menyelidiki masalah, merumuskan hipotesis, lalu mengumpulkan data melalui eksperimen. Seperti itu. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Erik yang sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Betul apa yang disampaikan Erik, dan karena sudah disimpulkan oleh Erik, perkuliahan kita selesai sampai di sini. Kita akan bertemu di minggu depan ya, dengan hari yang sama dan jam sama, untuk topik tentang cooperative learning. Gitu. Kita akan bahas tentang bagaimana model yang lain selain yang ini. Gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.